Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Arif Rahman di channel Zubair Al-Hawari. Pertama-tama tentu kita bersyukur kepada Allah SWT karena Allah telah memberikan nikmat yang sangat banyak yang apabila kita hitung nikmat Allah maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Kemudian selawat serta salam untuk Nabi kita Muhammad SAW karena berkat beliau kita bisa merasakan nikmat iman dan Islam ini. Kali ini saya tidak sendiri. Saya kedatangan tamu istimewa yaitu Abu Urwah. Abu Urwah ini salah satu penutur kisah di Balikpapan. Kali ini insya Allah Abu Urwah akan membawakan kisah tentang Imam Malik. Gimana kisahnya? Simak videonya sampai selesai. Tetap di channel Zubair Al-Hawari. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli wa sallim mubarik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur mari kita senantiasa panjatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita. Nikmat yang paling besar yang diberikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam. Dan alhamdulillah pada hari ini Abu Urwah bisa berbagi kisah di channel Zubair Al-Hawari yang merupakan channel kisah masyarakatnya Balikpapan. Masya Allah, ini satu kebahagiaan yang besar sekali karena memang kita sebagai seorang muslim itu harus menjadikan kisah-kisah para sahabat, orang-orang soleh terdahulu sebagai panduan dalam hidup kita. Alhamdulillah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini alhamdulillah Abu Urwah akan berkisah tentang orang yang memiliki kemuliaan di bidang ilmu ya. Tadi sudah disampaikan oleh kakak kita, kakak Arif Rahman, Masya Allah, menyampaikan tentang kisah Imam Malik ya. Jadi kita akan belajar mengambil hikmah dan pelajaran dari kisahnya Imam Malik rahimahullah, yang mudah-mudahan kisah Imam Malik ini bisa menjadikan kita orang yang lebih baik dari hari ke hari gitu. Imam Malik adalah seorang ulama yang memiliki sebutan yaitu Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah. Dan Imam Malik adalah seorang ulama yang memiliki kondisi yang kurang lebih hampir sama dengan kita hari ini. Loh, kok hampir sama kondisinya dengan kita hari ini? Kenapa? Yaitu tentang berdiam diri di tempatnya masing-masing. Hari ini kita sama-sama sedang diberikan satu nikmat dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala tentang virus corona. Virus corona yang kemudian membuat kita harus berdiam diri di rumah, tidak boleh pergi terlalu lama, terlalu sering keluar rumah. Dan ternyata itu juga dulu dilakukan oleh Imam Malik. Tapi bedanya Imam Malik itu dia tidak perginya bukan karena virus corona, tapi dia tidak pergi-pergi, tidak melakukan perjalanan menuntut ilmu ke berbagai kota, ke berbagai daerah, karena dia mencukupi dirinya untuk mengambil ilmu dari para orang-orang yang berada di kota Madinah. Jadi Imam Malik ini tidak pergi ke Irak, tidak pergi ke Mekah, tidak. Dia mencukupkan dirinya hanya mengambil ilmu di kota Madinah saja. Jadi lockdown di Madinah gitu. Nah, teman-teman penikmat channel Zubair Al-Hawari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun Imam Malik ini hanya mencukupkan diri di Madinah, dia lockdown, tidak pergi-pergi, hanya menuntut ilmu di kota Madinah. Tapi kita kemudian mendapati betapa Imam Malik ini memiliki keilmuan yang luar biasa. Jadi lockdown ini bisa kita manfaatkan sebagaimana Imam Malik ini berada di kota Madinah. Dia sibuk belajar ilmu, sibuk belajar kepada para guru. Dan ini bisa kita lakukan di rumah kita nih dalam kondisi seperti ini. Kita tidak bisa banyak keluar rumah, bisa belajar dengan membaca buku, membaca sirah Nabi, membaca Al-Quran dan yang lain. Belajar bersama ayah dan bunda misalkan bisa kita lakukan agar kemudian
walaupun kita di rumah, kita tetap bisa mendapatkan ilmu yang menjadi bekal kita nanti di kemudian hari. Nah, Imam Malik ini walaupun di Madinah saja, tapi ilmunya menjadi luar biasa. Di Madinah itu ada sebutan, ada 7 orang ulama besar di kota Madinah, disebut fuqaha Madinah, 7 fuqaha Madinah. Itu ada Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, kemudian ada Urwah bin Zubair, kemudian ada Salim bin Abdullah bin Umar, ada Sa'id bin Al-Musayyib, kemudian ada Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, kemudian ada Khorijah bin Zaid bin Sabit. Ada 7 orang ulama besar di kota Madinah. Maka dikatakan 7 orang ini orang berilmu ini, kemampuan ilmunya itu terkumpul di 1 orang Imam Malik. Oh, jadi Masya Allah 7 orang ulama besar di Madinah, ilmunya terkumpul dalam dirinya Imam Malik. Maka betapa luasnya ilmunya, betapa hebatnya, betapa Allah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada Imam Malik, menjadi orang yang sangat berilmu. Nanti kemudian dia punya murid-murid juga yang sangat banyak sekali. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Malik pernah beberapa kali memberikan nasihat dan pelajaran berharga kepada para khalifah, kepada para pemimpin. Salah satunya dia pernah memberikan satu pelajaran besar dan pelajaran mahal kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah Harun ar-Rasyid. Jadi Khalifah Harun ar-Rasyid pernah suatu ketika meminta kepada Imam Malik untuk datang ke rumahnya. Wah, jadi Imam Malik dengan ilmunya itu diminta datang ke rumahnya untuk mengajari anak-anaknya ilmu-ilmu hadis Nabi SAW. Jadi ulama disuruh datang, orang berilmu disuruh datang ke rumahnya untuk mengajari anak-anaknya. Maka Imam Malik kemudian menyampaikan satu jawaban ini kemudian menjadi panduan ilmu hari ini tentang pendidikan. Ya, Imam Malik mengatakan ilmu itu didatangi, ilmu itu bukan mendatangi, tapi didatangi. Kalau mau datang ke tempat saya, datang ke majelis saya, belajar di tempat saya. Gitu. Jadi Harun ar-Rasyid ini mungkin hari ini seperti presiden lah, pemimpin tertinggi, pemimpin besar, meminta kepada seorang masyarakatnya namanya Imam Malik untuk datang ke rumahnya mengajarkan ilmu. Tapi Imam Malik mengatakan ilmu itu didatangi. Ya, sebagaimana hari ini kan kita tahu nih betapa banyak orang-orang yang mendatangkan guru-guru ke rumah. Ya, maka bukan tidak boleh ya, tapi mungkin ada keberkahan yang nanti bisa hilang. Dulu Abu Urwah pernah punya teman, seorang hafiz Quran. Dia pernah bercerita betapa sedihnya dia mengajarkan ilmu datang ke rumah privat. Jadi dia seorang hafiz 30 juz, kemudian mengajarkan privat Quran. Itu yang menyedihkan adalah, kata beliau, ketika saya datang itu anaknya belum siap. Saya ngetok-ngetok pintu, pintunya nggak dibuka. Lama sekali saya menunggu di depan, padahal saya mau ngajarin ilmu gitu. Ini sedih sekali, luar biasa. Makanya ilmu itu kata Imam Malik didatangi. Nah, kemudian ketika Harun ar-Rasyid mengajak anak-anaknya datang ke majelis Imam Malik, maka Imam Malik kemudian menyampaikan satu pesan terkait masalah adab dalam belajar. Jadi sudah datang nih anaknya pemimpin, ketika datang Imam Malik berpesan. Kata Imam Malik, duduk di tempat yang kosong. Jangan melangkahi orang-orang yang sudah datang lebih awal. Wah, jadi diajarin adab. Kalau belajar itu, kalau kamu datangnya belakangan ya duduk di belakang. Walaupun kamu anaknya raja, anaknya pemimpin. Gitu. Jangan melangkahi orang-orang yang sedang belajar. Ini Imam Malik begitu. Jadi dia punya wibawa ilmu yang sangat tinggi sekali. Dan bahkan ada yang menyampaikan bahwa salah satu yang menjadi ciri khasnya Imam Malik adalah Imam Malik itu kalau lagi mengajarkan ilmu, dia selalu mengenakan pakaian yang sangat indah. Jadi warna bajunya, kemudian kebersihannya, wanginya. Jadi ini Masya Allah, Imam Malik pun mengajarkan kepada kita adab bagaimana ketika kita mengajarkan ilmu, karena yang disampaikannya adalah Al-Quran, hadis Nabi, maka memposisikan diri dengan pakaian terbaik ketika menyampaikan ilmu. Gitu ya. Jadi ini Masya Allah, dulu Abdullah bin Abbas pun melakukan hal seperti ini, gitu ya, seperti itu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
eh, ada juga satu kebiasaan unik yang dilakukan oleh Imam Malik. Ini kebiasaan unik tapi juga bernilai ilmu yang sangat mahal sekali. Nah, apa kebiasaannya? Kebiasaan Imam Malik yang unik ini dan bernilai ilmu adalah Imam Malik itu punya kebiasaan mengatakan kalimat aku tidak tahu. Jadi dia sering mengatakan kalimat aku tidak tahu. Jadi kalau Imam Malik tidak tahu, maka dia akan mengatakan itu, saya tidak tahu. Walaupun dia seorang ulama yang dikagumi, ulama besar yang punya murid yang sangat banyak, tapi ketika dia nggak tahu, dia akan bilang. Kenapa? Karena memang kalimat aku tidak tahu ini adalah sepertiganya ilmu. Gitu. Jadi kalau kita nih ditanya orang, teman-teman kalau nggak tahu bilang nggak tahu, gitu ya. Misalkan ada yang nanya, sholat zuhur berapa rakaat sih? Kita nggak tahu, tapi karena kita malu kita bilang 3 rakaat gitu. Jangan, kita sampaikan, maaf saya ini nggak tahu. Kenapa? Karena mengatakan aku tidak tahu itu adalah sepertiga ilmu. Nah, ada satu kisah menarik. Suatu ketika ada seorang laki-laki datang untuk belajar kepada Imam Malik di kota Madinah. Laki-laki ini rumahnya, tahu nggak teman-teman? Rumahnya jauh sekali. Di mana rumahnya? Di sebuah negeri namanya negeri Maroko. Maroko itu kalau kita lihat peta, itu ada jauh sekali di benua Afrika. Dan dia datang ke Madinah. Jaraknya jauh sekali. Dan kendaraan hari itu mungkin tidak secanggih hari ini teman-teman. Ada apa? Ada pesawat gitu ya. Bisa berjalan mungkin hanya beberapa jam. Tapi dulu kendaraan terbaik mungkin hanya kuda, hanya unta, datang dari Maroko. Dan ternyata orang ini membawa pesan dari masyarakat di Maroko. Pesannya adalah berupa pertanyaan. Nah, jadi dia bawa pertanyaan berjumlah 40. Bayangkan, dia membawa pertanyaan 40 buah dari masyarakat di Maroko, jaraknya jauh. Katanya, aku nih jalan 3 bulan ke Madinah. Tahu nggak, 3 bulan aku jalan ke Madinah untuk bertanya tentang masalah ilmu ini. 40 pertanyaan. Maka Imam Malik ditanya. Pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, ketiga, keempat, sampai 40. Teman-teman tahu nggak berapa pertanyaan yang dijawab sama Imam Malik? Berapa? Hanya 8 saja. 8 pertanyaan dari 40 yang dijawab sama Imam Malik. Maka laki-laki ini seperti apa ya, protes gitulah. Dia mengatakan, saya ini jauh sekali wahai Imam Malik, datang dari Maroko, perjalanan 3 bulan. Tapi engkau hanya menjawab tidak tahu gitu. Nanti saya ini mau ngomong apa sama masyarakat di Maroko? Saya nanti mau bilang apa? Maka Imam Malik mengatakan apa? Katakan saja Malik tidak tahu. Gitu. Jadi katakan saja itu, Malik tidak tahu. Dia. Nah, kalimat aku tidak tahu ini adalah ilmu dalam Islam ya. Jadi memang menjadi ilmu besar. Kalau kita tidak mengetahui tentang satu hal, maka katakan saja, tidak perlu malu. Nah, ada ada kejadian juga yang menarik tentang hal ini. Ada seorang laki-laki namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini adalah seorang muridnya Imam Abu Hanifah. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini adalah seorang muridnya Abu Hanifah. Suatu ketika dia datang di majelisnya Imam Malik. Wah, jadi ini teman-teman ada seorang ulama namanya Imam Malik, ada Imam Abu Hanifah. Gitu ya. Ini ulama besar dua-duanya. Nah, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini pernah ingin menguji Imam Malik. Wah, dia mau ngetes nih ilmunya gimana nih orang nih. Sehebat sama guru saya, Imam Abu Hanifah, hebatan mana ilmunya? Maka ditanya sama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dia duduk di majelisnya Imam Malik. Ini orang berilmu juga nih, tapi dia menyamar, pura-pura nggak dikenal. Maka dia bertanya begini, wahai Imam Malik, saya mau tanya, jika ada seorang laki-laki, dia berada di dekat masjid. Wah, dia ada laki-laki berada di dekat masjid. Lalu kemudian dia dalam keadaan junub. Dalam keadaan junub itu adalah satu kondisi orang itu tidak boleh sholat sebelum dia mandi. Sebelum dia mandi wajib mandi besar, itu ya. Dia junub, dia mendengar azan. Nah, orang itu gimana?
boleh sholat apa enggak? Di luar nggak ada air. Yang ada air itu di dalam masjid, tapi orang junub nggak boleh masuk masjid kan? Gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana orang ini sholat, gitu kan? Dia mau bersuci, tapi airnya di dalam masjid. Dia dalam keadaan junub kan? Dia nggak boleh masuk masjid. Maka Imam Malik mengatakan, maka dia nggak boleh masuk ke masjid karena dia junub, gitu kan? Loh, tapi kan dia dengar azan, dia laki-laki, di dalam kan ada air, kenapa dia nggak masuk ke dalam, kata dia. Kata Imam Malik, tidak boleh orang junub itu masuk ke dalam masjid, gitu. Loh, tapi kan dia bisa bertayamum misalkan di luar. Maka Imam Malik mengatakan, aku tidak tahu jawabannya, gitu. Loh, kok kamu tidak tahu? Ya, memang aku tidak tahu. Jadi dijawab sama Imam Malik, memang dia nggak tahu ilmunya. Maka Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini kemudian mengatakan kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, seharusnya laki-laki itu bertayamum saja di luar. Dia bertayamum, kemudian dia masuk ke masjid. Dia masuk ke masjid, dia ngambil air, dibawa keluar, dan dia mandi, gitu. Baru dia sholat ke dalam masjid. Maka Imam Malik kan berpikirnya orang kok sepertinya orang pinter juga nih. Dia bertanya, dia bisa menjawab pertanyaan. Maka Imam Malik bertanya, siapa engkau? Maka dia mengatakan, aku adalah Abdullah. Wah, dia jadi menyamar. Aku nih Abdullah, hamba Allah. Dari mana asalmu, kata Imam Malik? Aku berasal dari tanah, katanya. Maka setelah itu dia pergi. Dia pergi dan ternyata muridnya Imam Malik itu mengetahui bahwa laki-laki itu adalah muridnya Imam Abu Hanifah. Maka dia mengatakan, wahai guru, tadi itu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Abu Hanifah, gitu kan? Maka Imam Malik mengatakan, wah, dia telah membohongiku dengan mengatakan namanya Abdullah. Maka muridnya mengatakan, bukankah betul, wahai guru, memang dia kan hamba Allah dan berasal dari tanah. Jadi dia tidak berbohong. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalimat aku tidak tahu ini menjadi satu ilmu besar yang diteladankan oleh Imam Malik, ya, seorang ulama besar. Dan bahkan disampaikan di majelisnya. Bahkan ketika muridnya Imam Abu Hanifah ini bertanya tentang masalah ilmu tadi kan, boleh nggak masuk masjid dalam keadaan junub, ya. Dan memang teman-teman yang dirahmati Allah, ilmunya dua orang ulama ini, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah ini nanti memiliki banyak murid, yang murid ini saling berbeda pendapat. Makanya kalau tadi muridnya Imam Abu Hanifah ini mau ngetes ilmunya Imam Malik itu biasa. Karena memang suka terjadi perbedaan pendapat di kalangan ilmu mereka. Kenapa ada berbeda pendapat dalam masalah ilmu? Karena memang tempat yang ditempati Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah itu berbeda. Imam Malik itu kan tempatnya di Madinah dia. Makanya Imam Malik itu ketika dia berbicara, itu memiliki dalil yang sangat banyak karena dekat dengan para sahabat di Madinah. Sementara Imam Abu Hanifah itu tinggalnya di Irak, jauh dengan orang-orang yang bisa menyampaikan hadis-hadis Nabi. Makanya kebanyakan Imam Abu Hanifah itu memutuskan satu hukum-hukum dalam syariat itu berdasarkan dengan pertimbangan dan logika-logika yang dimainkan oleh beliau, gitu. Makanya nanti ada perbedaan pendapat. Nah, nanti di zaman setelahnya itu datanglah seorang ulama besar juga, namanya siapa? Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Yang Imam Syafi'i ini adalah muridnya dari kedua orang berilmu ini. Jadi Imam Syafi'i ini muridnya Imam Malik, juga muridnya Imam Abu Hanifah, gitu. Jadi ini luar biasa tentang masalah ilmu ini. Jadi kondisi kita hari ini, teman-teman yang dirahmati Allah, dengan kondisi kita tidak boleh keluar karena virus corona, ini bukan berarti masalah. Kita bisa belajar dari Imam Malik, ya. Imam Malik hanya diam, teman-teman, di Madinah saja, tidak pergi-pergi, tidak jalan-jalan kayak kita hari ini, tapi tetap bisa menjadi orang berilmu. Dan kita pun bisa melakukan hal itu dengan banyak membaca di rumah, banyak belajar dengan ayah dan bunda sekalian, agar kemudian takdir Allah yang diberikan kepada kita ini bisa tetap kita manfaatkan dengan baik, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang memiliki ilmu dan bisa bermanfaat buat orang lain. Mungkin itu teman-teman yang dirahmati Allah, penikmat channel Zubair Al-Hawari. Ini satu nikmat yang besar sekali bisa berbagi dengan teman-teman sekalian. Dan jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen, ya.
karena channel ini channel kebaikan dan menjadi tempat masyarakat Balikpapan untuk bertanya tentang kisah gitu ya. Ini luar biasa. Itu mungkin dari Abu Urwah, kurang lebihnya mohon maaf karena pasti banyak kesalahannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Masya Allah, yuk kita belajar banyak dari kisah tadi dari Imam Malik. Belajar tentang adab, belajar tentang mendatangi guru, belajar sabar ketika lockdown atau diam di rumah dengan menggali ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi belajar tentang diam, mengatakan tidak tahu apabila benar-benar tidak tahu. Jangan sok tahu, nanti banyak salahnya. Banyak bicara, banyak salahnya. Allahu a'lam. Mudah-mudahan kisahnya bermanfaat. Abu Urwah, jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan ilmunya menginspirasi kita semua. Jangan lupa untuk subscribe channel ini apabila bermanfaat. Kemudian like, komen yang baik-baik saja, karena kebaikan itu akan membawa ke surga. Dan bagikan video ini atau video-video di channel kami, semoga bisa bermanfaat untuk seluruh muslimin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.